Tarik sis, monggo. Hey, tarik jas. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ingat lagi. Sebuah lirik lagu dangdut yang mengatakan bahwa masa lalu, biarlah masa lalu, jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat lagi. Bersama dengan saya pada saat ini kita akan juga melihat masa lalu dari Rasul Paulus. Kita membaca bersama-sama, saya akan memandu susura, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, sampai Filipi pasal 4, ayat yang pertama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Di ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-13 tadi, di saat dikatakan, saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menarik karena saudara disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita dan juga kepada jemaat di Filipi perihal bagaimana hidup Rasul Paulus. Kita tahu bersama sebelum menjadi rasul, ia adalah Saulus yang mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan menghukum banyak pengikut Kristus. Dia menjadi seorang yang terus mengejar-ngejar para pengikut Kristus dan menyatakan mereka sebagai yang bersalah dan menyalahkan segala yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Tetapi Paulus ditangkap, itu bahasanya dia. Dia ditangkap, dia dimenangkan, dia dipertobatkan sendiri melalui perjumpaannya dengan Kristus. Dan semenjak itu dia selalu gigih memberitakan Injil dan mengabarkan kabar sukacita ke berbagai tempat. Bahkan dalam surat Filipi yang kita baca bersama-sama ini, Paulus adalah seorang yang sedang berada di penjara. Dia mengalami berbagai macam kesulitan karena pemberitaan Injil, dan dalam kesusahannya di penjara, dalam usianya yang sudah semakin tua, dalam penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang membuatnya sulit untuk melakukan berbagai hal, di penjara ia tetap bersukacita dan menyampaikan kabar ini kepada jemaat di Filipi, juga kepada kita pada saat ini. Diingatkan kepada kita semua
untuk dalam hidup kita yang sudah kita lalui, setiap orang pasti punya masa lalu. Setiap orang pasti punya dark side, punya sisi gelap. Setiap orang pasti punya pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak nyaman dalam hidupnya. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita semua, firman Tuhan menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman kehidupan masa lalu itu bisa bermakna dua hal. Kita terus terjerumus ke dalamnya, atau kita berubah dari pengalaman yang lama itu dan kemudian memperbaiki diri, berlari-lari menuju ke arah Kristus. Paulus melakukan yang kedua. Dia melakukan bagiannya sebagai murid Kristus. Dan kepada kita semua, saudara, yang saya yakin bahwa kita semua memiliki berbagai pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak selalu menyenangkan, kita diajak untuk melihat pengalaman masa lalu itu sebagai titik di mana kita mau berlari-lari kepada tujuan kita, mau kembali kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Ada berbagai hal yang bisa kita kerjakan untuk terus kita pada on track, begitu ya, pada jalur yang tepat, terus berada di dalam rencana dan kehendak Allah. Kalau kita membaca tadi, saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bersama-sama supaya kita tekun, supaya kita teguh, supaya kita dalam hidup kita mengingat bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dihadirkan. Sebagaimana yang Paulus alami, mengalami berbagai persoalan tetapi dia tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Kalau kita punya masa lalu, it's okay. Terimalah itu sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tetapi maulah juga untuk move on. Maulah juga untuk melangkah, untuk memperbaiki diri, untuk membangun apa yang belum kita kerjakan, untuk bersama-sama terus memenuhi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan itu perjalanan seumur hidup. Dan itu perjalanan sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari saudaraku, kita bertobat setiap hari, mengakui kelemahan kita, terus-menerus memperbaiki diri, berlari-lari ke arah Kristus dalam panggilan hidup kita sehari-hari. Kiranya di masa pandemi ini kita tetap kuat, kita tetap tekun, kita tetap melakukan dan menyatakan kasih kepada sebanyak mungkin orang. Karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.